Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Unrika, Universitas Kepulauan Riau Batam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah konsep teknologi dengan dosen pengampu Abdul Mujani STMT. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota, masing-masing bekerja sama memenuhi tugas ini, yaitu Siti Mesara, saya sendiri, Joni Armando, Kelvin, dan Randi Saragi. Sebelum kami menjelaskan materi kami akan mengenalkan Unrika, Universitas Kepulauan Riau, dan apa itu teknik industri. Hai teman-teman, yuk mengenal kampus Unrika mulai dari fakultas, prodi, serta fasilitas yang disediakan. Merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam yang mulai berdiri sejak tahun 1993 oleh Yayasan Perguruan Tinggi di Kota Batam. Untuk di Unrika sendiri terdapat 5 fakultas, dan 5 fakultas tersebut terdiri dari 14 prodi yang berbeda. Yang pertama, Fakultas Teknik. Fakultas Teknik terdiri dari 5 program studi, di antaranya program studi teknik sipil, program studi teknik elektro, program studi teknik industri, program studi teknik mesin, dan program studi arsitektur. Yang kedua yaitu Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi terdiri dari program studi manajemen dan program studi akuntansi. Yang ketiga yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang terdiri dari program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan sejarah, program studi pendidikan biologi, dan program studi bimbingan konseling atau biasa disebut dengan BK. Yang keempat, Fakultas Hukum. Dalam fakultas ini cuma ada satu program studi, yaitu program studi ilmu hukum. Yang terakhir yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang terdiri dari program studi ilmu pemerintahan. Oh iya, di Unrika ini sendiri juga ada program Pascasarjana loh. Jadi cocok buat kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi selain di Batu Aji, Unrika juga ada di Batam Center. Jadi semua wilayah tercapai. Nah, setelah kalian mengenal kelima fakultas di Unrika, untuk fasilitas di Unrika sendiri juga nggak kalah penting nih. Ada aula mini, Siakat Unrika, auditorium, Unrika TV, ruangan ITP, unit kegiatan mahasiswa, Linguist Center, musola, hingga spot area. Banyak banget kan? Oh iya, di Unrika juga ada program beasiswa loh bagi siswa yang berprestasi. Jadi kalian jangan khawatir untuk bergabung di sini. Menurut survei dari beberapa negara, teknik industri adalah salah satu lulusan yang memiliki gaji tertinggi. Teknik industri merupakan ilmu yang mempelajari proses industri, bahkan tidak hanya ilmu teknik, tetapi manajemen dan psikologis. Berbeda dengan jurusan teknik lainnya, konsep teknik dalam jurusan teknik industri lebih bersifat interdisipliner, bukan teknik dasar. Jadi, lulusan teknik industri cenderung memiliki ilmu yang menyeluruh. Teknik industri berfokus kepada perancangan, peningkatan, dan pemasangan sistem terintegrasi yang membutuhkan peran manusia, material, peralatan, dan energi. Sekarang, mari kita kupas tuntas tentang jurusan teknik industri. Teknik industri dibagi menjadi 3 bidang besar. Pertama, sistem manufaktur yang mempelajari peningkatan kualitas, produktivitas, dan efisiensi sistem produksi. Kedua adalah manajemen industri, di mana para mahasiswa harus mempelajari manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen inovasi, perencanaan dan pengendalian produksi, dan ekonomi teknik. Ketiga adalah sistem industri dan teknoekonomi seperti logistik, statistik, penelitian operasional, dan sistem basis data. Mata kuliah yang dipelajari di teknik industri itu banyak banget loh, seperti matematika, fisika dasar, kimia dasar, menggambar teknik, teori probabilitas, material teknik,
mekanika teknik dasar, matriks dan ruang vektor, statistika industri, elektronika industri, pengantar ergonomi, psikologi industri, proses manufaktur, praktikum perancangan sistem terintegrasi, kalkulus, analisis biaya, pemodelan sistem, perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian dan penjaminan mutu, rekayasa sistem kerja, otomasi sistem produksi, ekonomi teknik, sistem produksi, organisasi dan manajemen perusahaan industri, proyek rekayasa interdisiplin, perancangan tata letak pabrik, dan pemodelan stokastik. Jurusan teknik industri seringkali diberi predikat enggak teknik banget oleh segenap mahasiswanya. Kenapa bisa begitu? Jadi kamu nantinya tidak hanya belajar mengenai seluk-beluk sebuah mesin manufaktur, kamu juga akan mempelajari sistem manajemen sebuah industri, khususnya manufaktur. Fokus pembelajarannya juga menekankan pada sisi manajemen dari sebuah pabrik atau industri yang membuat teknik industri dijuluki sebagai sebuah jurusan yang enggak teknik banget. Jadi jangan heran jika mereka tidak hanya lihai perihal bongkar-bongkar mesin pabrik, tapi juga paham mengenai manajemen operasional hingga sumber daya manusia dari pabrik itu sendiri. Karakteristik orang yang cocok masuk teknik industri yaitu rasional, independen, senang melakukan riset, senang memecahkan masalah, tekun, senang bekerja lapangan, suka melakukan analisis, dan mau bekerja keras. Jika kita bicara prospek kerja yang luas dan masa depan yang menjanjikan, ternyata lulusan teknik industri adalah salah satunya loh. Dengan cakupan ilmu yang luas, seorang lulusan teknik industri dapat bekerja di posisi manajemen di hampir semua bidang, seperti perbankan, pertambangan, otomotif, layanan kesehatan, hingga periklanan. Menurut survei alumni Teknik Industri ITB angkatan 2007, 5 bidang pekerjaan yang paling banyak untuk lulusan teknik industri yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis. Menurut dokumen 2016 Salary Guide, rata-rata gaji lulusan teknik industri lumayan tinggi. Secara umum, setiap pabrik dan industri manufaktur membutuhkan sarjana lulusan teknik industri, dan jumlahnya bisa ribuan atau mungkin puluhan ribu pabrik di seluruh Indonesia. Mulai dari skala kecil seperti UMKM hingga perusahaan multinasional. Selain itu, perusahaan semen, perusahaan tambang, dan perusahaan konstruksi juga memerlukan tenaga operasional yang ahli untuk pengelolaan pabrik seperti lulusan dari jurusan teknik industri. Lulusan dari teknik industri dapat menjadi spesialis robotik, spesialis kesehatan dan keselamatan lingkungan, manajer produksi industri, pengajar teknik, teknik kesehatan dan keselamatan industri, operator pabrik dan sistem, teknisi produksi manufaktur, ahli teknik elektronik, ahli teknik industri, dan ahli teknik material. Mempersingkatkan waktu, kami akan langsung pada materi yang kami ambil, yaitu sebuah lab lampu yang dirancang untuk memungkinkan suatu teman sekamar untuk belajar sementara yang lain sedang tidur. Pembuatan lampu bentuk sketsanya seperti ini, teman-teman bisa melihat, dan detailnya seperti ini. Apa saja bahan yang diperlukan adalah kayu bekas, misalnya kayu palet, beberapa buah kaleng bekas yang ukuran kecil, 1 buah bau dan muru kupu-kupu M8 diameter 8 mm, 3 set paku ukuran sedang, 4 biji kabel minimal 2 meter F, sekter atau cop 1 buah, saklar pencet 1 buah apabila perlu, lampu dan fitting atau rumah lampu mode bulat, biasanya warnanya hitam. Alat yang dipakai, gergaji tangan, mesin listrik atau bor rotatif manual. Cara membuat lampu magnet dari kayu dan kaleng bekas adalah: 1. Potonglah kayu. Gergajilah kayu dengan ukuran sebagai berikut. Lebar 7,5 cm kali panjang 25 cm sama dengan 2 batang. Ini untuk lengan atas dan lengan bawah. Lebar 7,5 cm kali panjang 10 cm sama dengan 2 biji. Ini untuk support bawah atau pemegang lengan. Lebar 7,5 cm kali 10 cm sama dengan 1 biji. Ini untuk pemegang lampu atas.
Lebar 15 cm kali panjang 25 cm sama dengan 1 batang sebagai dasar atau base plate. Untuk bagian dasar ini juga bisa bentuk kotak ataupun bulat, juga lebih keren. Joint atau sambungan dan pelubang. Masing-masing ujung kayu dibuat lubang untuk diikat dengan baut. Jika sobat ada bor listrik, maka bisa melubangi secara bersama dengan ukuran diameter 9 mm. Lubang juga bagian dasar kaleng untuk akses kabel serta 2 lubang pada badan samping kaleng untuk diikat baut pada kayu pemegang. Contohnya ada di bawah ini teman-teman. 3. Bolting dan lem. 1. Gunakan baut M8 dan mur kupu-kupu. Pemakaian mur jenis Whitney ini supaya sobat dapat dengan mudah melonggarkan dan mengencangkan posisi lengan lampu setiap saat sesuai kebutuhan tanpa membutuhkan kunci pas. 2. Pasanglah kabel dan fitting atau rumah lampu di dalam kaleng sehingga bola lampunya tidak kelihatan serta mampu menghasilkan spotlight atau jenis cahaya sorot. 3. Lampu meja bertabel itu pun telah jadi. Bagi sobat yang ingin mengatur ketinggian posisi lampu, sobat dapat mengatur sesuka hati karena lengan lampu fleksibel. 4. Agar lebih bagusnya, sobat dapat memberi sentuhan warna atau cat pada kayu dengan warna-warni sesuai selera, dan hasilnya ada di bawah gambar ini.